Assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam kuliah sinkronus dari teori medan klasik. Jadi di pertemuan terakhir, di pertemuan sinkronus terakhir, kita sudah membahas mengenai kovarian derivatif ya. Kovarian derivatif di mana dia merupakan derivatif atau turunan yang bertransformasi secara kovarian pada transformasi koordinat ya. Jadi misalnya saya punya suatu vektor. Ya, saya punya suatu vektor. Saya punya suatu vektor V mu katakanlah ya. Atau ya tidak ada masalah sebenarnya menamakan mu, tapi saya akan coba untuk menggunakan mu ini untuk indeks kovariannya ya. Saya namakan vektor V alpha. V alpha adalah suatu vektor kontravarian ya. Karena dia bertransformasi secara kontravarian. Artinya terhadap transformasi koordinat, maka V alpha akan menjadi V alpha aksen, dan V alpha aksen dapat dinyatakan sebagai V alpha yang tidak aksen ya. Nyatakan seperti ini misalnya. V beta. Oke. Ini adalah suatu transformasi suatu vektor kontravarian. Nah, mari kita mendefinisikan operasi delta mu ya pada V alpha. Ini kita definisikan sebagai do V alpha do x mu ya ditambah gamma alpha mu, saya gunakan lambda di sini, V lambda. Ini yang kita namakan sebagai kovarian derivatif ya. Kovarian derivatif of vektor V alpha. Ini juga bisa kita tulis sebagai penulisan notasinya maksudnya ya. Ini untuk menyingkat notasi saya biasa menuliskan seperti ini, do mu V alpha, oke. Ditambah gamma alpha mu lambda V lambda. Atau juga ya, variasi lainnya adalah Anda bisa menuliskannya seperti ini. V alpha, nu ya. Ditambah gamma alpha mu lambda V lambda ya. Di sini kita pahami bahwa suatu objek apapun, ini bisa objek apapun ya, bisa skalar, bisa vektor, bisa tensor. Ketika saya berikan, mohon maaf, bukan nu tapi mu. Ketika saya berikan koma, lalu di sini ada indeks misalnya nu ya, ini dipahami bahwa ini adalah turunan dari objek tersebut terhadap x nu. Jadi inilah gradien 4 ya. Nah ini kalau saya punya koma itu berarti gradien 4. Nah, sedangkan kovarian derivatif itu biasa ditulis juga, lazim ditulis dengan simbol titik koma. Oke, jadi nanti kalau ada di literatur Anda menemukan suatu objek ya, suatu vektor atau suatu tensor ya, atau skalar, diberikan titik koma lalu ada indeksnya, itu jangan khawatir, itu adalah kovarian derivatif ya. Jadi penulisannya seperti ini ya. Ini kovarian derivatif ya. Kovarian derivatif. Nah, ini adalah ordinary derivatif. Di sini kita melihat peran dari Christoffel simbol ya, yang meskipun dia bukan tensor, tapi dia berperan sebagai apa yang kita namakan connection ya. Connection atau affine connection, koneksi affin. Ya.
Ini adalah apa yang dinamakan sebagai ya kadang ada yang namanya connection saja atau juga di buku ada yang namanya affine connection ya. Dia mengkonstruksi sedemikian rupa berperan untuk mengkonstruksi suatu ordinary derivatif ya dengan menambahkan koneksi ini menjadi suatu derivatif yang bertransformasi sebagai tensor ya. Ordinary derivatif di pertemuan lalu kita sudah lihat bahwa dia bukanlah tensor ya. Jadi V alpha, mu ini tidak bertransformasi sebagai tensor ya. Tapi V alpha titik, mu dia bertransformasi sebagai tensor ya. Jadi objek ini objek ini V alpha, titik, mu ya. Dia adalah objek dengan dua indeks dan dia adalah objek yang tensor, objek yang legitimate atau sah sebagai disebut sebagai tensor karena dia bertransformasi sebagai tensor. Artinya apa? Kalau Anda transformasikan koordinatnya, maka di koordinat yang hasil transformasi V alpha titik, mu aksen kita sudah buktikan kemarin ya, bertransformasi seperti tensor rank 2 bertransformasi ya. Ini lalu ada do x, saya ambil new misalnya ya. Di sini do x mu aksen ya. Jadi alfanya itu adalah indeks kontravarian, mu-nya indeks kovarian. Jadi ini tensor rank 2 campuran atau mixed ya. Di sini adalah V beta titik koma new. Jadi kita sudah buktikan bahwa dia bertransformasi sebagai tensor rank 2 atau lebih eksplisitnya lagi kita bisa tulis dia sebagai gini ya. Mu dari V alpha ini dalam koordinat hasil transformasi ini dapat dinyatakan sebagai do x alpha aksen, do x beta, do x mu, do x mu aksen, dan ini adalah del nu dari V beta. Ya, ini kemarin kita sudah buktikan ya bentuk transformasi ini. Maka dia berhak dinamakan sebagai tensor. Ya. Karena dia memang bertransformasi sebagai tensor rank 2 bertransformasi. Oke, ini kalau saya punya vektor kontravarian. Kemarin juga kita juga bahas, kalau saya punya vektor kovarian, ya, misalnya adalah V beta, ya, kita tahu bertransformasi seperti gradien 4 bertransformasi. Ya. Ini adalah alfa, ini adalah beta aksen, dan ini V alfa. Dan kita juga sudah buktikan, saya minta kalian tunjukkan ya, sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau saya kerjakan operator kovarian derivatif pada vektor kovarian ini, ya, maka dia akan bentuknya seperti ini ya. Do mu V beta maksudnya minus. Ya. Jadi yang membedakan antara kontravarian dan kovarian adalah plus minus tandanya ya untuk connection-nya. Makanya jadi lambda mu beta V lambda. Ya. Atau dalam notasi yang lebih kompak ya, V beta titik koma mu gitu, ini adalah V beta koma nu dikurang gamma lambda mu beta V lambda. Ya, sama saja, ini cuma penulisan aja. Oke, ini adalah kovarian derivatif untuk vektor kovarian. Ya. Jadi di sini ada dua istilah kovarian ya, mohon maaf agak membingungkan. Satu untuk vektor atau tensor kovarian, satu lagi adalah kovarian derivatif ya. Kovarian derivatif itu artinya dia bertransformasi secara kovarian ya. Maksudnya bertransformasi secara kovarian itu bertransformasi mengikuti aturan tensor bertransformasi, itu maksudnya ya. Oke, dan kita juga bisa mengeneralisir ini untuk kasus
tensor ya. Tensor misalnya saya punya tensor rank 2 ya. T alfa beta misalnya tensor rank 2 kontravarian. Maka kita bisa tulis dia sebagai do mu ya, T alfa beta ditambah ada 2 connection ya, karena dia punya 2 indeks atau dia rank-nya 2 ya. Connection yang pertama untuk menangani rank yang satu atau indeks 1, connection yang kedua untuk menangani indeks yang kedua. Jadi kalau saya punya tensor rank n, maka setelah suku ordinary derivatif, saya punya n buah suku connection. Ya, itu aja, simpel aja generalisasinya. Pertama di sini untuk men-tackle indeks alpha. Jadi ini gamma alpha, mu di sini lambda, saya ambil. Lambda ini untuk men-tackle indeks pertama dari tensornya, yaitu di sini saya tulis lambda beta. Ya. Kedua, sekarang saya men-tackle indeks kedua, yaitu beta. Ya. Mu lambda, T, alpha, lambda. Oke. Sama, kalau saya punya tensornya itu totally covariant, tensor rank 2 yang covariant, ya berarti sekarang suku pertama selalu sama. Nah, karena covariant maka dia minus ya. Minus, ya di sini ada gamma. Nah, sekarang gamma yang pertama untuk men-tackle indeks yang pertama, berarti mu, di sini ada alpha, saya taruh lambda di sini. T, lambda beta, minus. Nah, connection yang kedua untuk men-tackle indeks kedua di sini. Berarti ada mu, beta, ya, lambda, T, alpha, lambda. Seperti itu ya. Demikian pula, kalau saya punya tensor campuran maksudnya adalah saya punya T, alpha, beta, seperti ini ya. Maka suku pertama tetap sama. Nah, suku connection untuk indeks yang kontravarian itu positif. Ya. Maka di sini saya punya gamma, alpha, mu, lambda. Ya. Di sini lambdanya saya tulis di sini karena mengkontraksi, dan di sini tetap beta. Ya. Sekarang untuk men-tackle indeks beta yang kovarian, maka saya punya tanda negatif. Maka di sini saya punya lambdanya di sini, mu, beta. Oke. T, alpha, lambda. Nah, inilah bentuk transformasi dari, bentuk kovarian derivatif dari tensor rank 2 ya, dengan segala kombinasinya. Apakah dia totally kontravarian ya, atau totally covariant, atau mix tensor ya. Dan di sini Anda bisa mengeneralisir untuk kasus yang lebih tinggi ranknya ya, tensor rank 3, tensor rank 4, tensor rank 5, dan seterusnya. Tensor rank 6, Anda bisa generalisir operasi kovarian derivatifnya. Oke. Dan Anda juga bisa menunjukkan bahwa bentuk ini memang bertransformasi sebagai tensor ya. Jadi kalau saya punya tensor rank 2, T alpha beta, saya kerjakan operator covariant derivatif, maka objek hasilnya ini, objek ini adalah tensor rank 3 ya. Ini tensor rank 3. Ini tensor rank 3 mix ya, dengan 2 indeks kontravarian dan 1 indeks covariant. Ini tensor yang bawah ini adalah tensor rank 3 yang mix juga dengan 1 indeks kontravarian dan 2 indeks covarian. Sedangkan yang tengah ini adalah tensor rank 3 yang totally kontravarian. Totally covarian maksud saya. Oke. Ya. Jadi kalau Anda punya tensor rank 3, Anda kerjakan operator covarian derivatif kepadanya, Anda dapatkan objeknya adalah tensor rank 4, ya. Jadi operasi covariant derivatif ini menaikkan rank dari tensor awalnya, tensor inputnya. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau Anda ingat di kasus Minkowski ya, kalau saya punya Minkowski itu kan tensor metrik adalah eta alpha, eta mu nu ya, atau eta alpha beta. Maka di sini dia adalah flat ya.
datar, dalam arti tensor metriknya ini konstanta, ya. Atau kita selalu bisa bawa dia menjadi dengan transformasi menjadi matriks yang konstanta, ya. Min 1 plus 1 plus 1 plus 1 diagonalnya. Maka dengan kata lain, turunannya, derivatifnya, ya, ini selalu 0, ya. Sorry, ini ya oke lah. Saya gunakan alfa beta ini selalu 0, ya kan? Oh, ada yang terlewat di sini. Bagaimana kalau saya mengerjakan operator kovarian derivatif pada skalar, ya? Mungkin saya taruh di sini aja, ya. Kalau saya punya skalar, ya, skalar tadi tidak punya indeks, maka kalau saya berikan operasi operasi kovarian derivatif, ya, maka ya kita bisa lakukan, kita bisa tunjukkan dengan transformasi, ya, bahwa suku ini akan menjadi 0. Dengan kata lain ini hanyalah sama dengan ordinary derivatif saja. Oke. Ini untuk kasus skalar, ya. Oke. Nah, kembali ke sini di Minkowski kita dan di Minkowski juga kita tidak ada yang namanya kovarian derivatif. Dengan kata lain, ordinary derivatif adalah kovarian derivatif. Kenapa? Ya, karena di Minkowski, ya, kalau saya punya seperti ini, ketika kita bawa dia ke ruang datar, ya, Minkowski, ya dia akan menjadi domino seperti ini. Kenapa? Kita tahu bahwa gamma, ya, alfa, beta, sigma, ya, atau simbol Christoffel ini kan 0 kan di ruang datar, ya, in flat space time. Kenapa 0? Karena simbol Christoffel ini dikonstruksi dari turunan atau dari derivatif tensor metrik. Dan tensor metrik di ruang datar ini selalu konstanta, maka turunannya akan 0, ya. Jadi di simbol Christoffel ini akan selalu 0 di ruang datar. Karena 0, ya, maka kovarian derivatifnya itu identik dengan ordinary derivatif, ya kan? Nah, di ruang yang non Minkowski atau ruang yang non datar, ya, in non flat, ya, non flat space time, ya, atau yang kita namakan pseudo Riemannian space time, ya, kita tahu bahwa G mu nu ini secara umum, ya, adalah fungsi dari ruang waktu, ya. Fungsi dari X0, X1, X2, X3, ya kan? Sehingga secara umum do mu dari G alfa beta ini tidak 0, ya kan? Dan ini kita lihat bahwa simbol Christoffel secara umum tidak 0, ya. Ini secara umum tidak 0, meskipun mungkin ada ada komponen yang 0, ya. Tapi kalau dia non flat secara umum dia tidak 0, tidak semuanya 0, ya. Oke. Jadi ya, ini sifat yang berlaku di non flat space time. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa sekarang apa yang terjadi kalau saya kerjakan bukan ordinary derivatif tapi kovarian derivatif pada si tensor metrik, ya. Saya akan mengambil yang kontravarian dulu di tensor metrik, ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah kalau saya kerjakan del dari, saya akan gunakan sini alfa, ya, dari G mu nu, ya. Ini hasilnya apa? Gitu, ya. Hasilnya apa? Apa kovarian derivatif dari suatu tensor metrik? Kita coba kerjakan. Ya, kita coba kerjakan.
kita lihat berarti kan ini sesuai dengan definisi kovarian derivatif untuk tensor kontravarian rank 2, ya berarti kita punya bentuknya seperti ini ya. Do alfa G mu nu gitu kan. Plus gamma ya. Gamma apa nih? Gammanya yang pertama gamma mu alfa lambda ya. G lambda nu ya. Lalu gamma kedua adalah gamma nu alfa lambda juga G mu lambda gitu kan. Nah, oke. Saya mau meninjau suku kedua ini simbol Christoffel di suku kedua dulu. Well, pertama ya, kita tahu bahwa ini dapat ditulis sebagai G mu nu, alfa ya kan, untuk memudahkan. Nah, sekarang lihat suku simbol Christoffel ini. Ini kalau kita uraikan, ini bisa saya tulis sebagai setengah dari G mu apa di sininya? Mu rho katakanlah ya. Mu rho dari G rho alfa, lambda ya, plus G rho lambda, alfa minus G alfa lambda, rho. Ya kan? Ini kan hanya definisi dari simbol Christoffel jenis kedua ya. Ya, dan juga di sini saya bisa mengambil untuk yang ini ya. Saya tulis di sini aja biar nggak bingung. Untuk yang simbol Christoffel di suku ketiga, saya bisa menulisnya dia sebagai setengah G G neuro ya dari G rho alfa, lambda plus G rho lambda, alfa minus G alfa lambda, rho ya kan? Jadi cuman beda di indeks kontravariannya aja antara yang suku kedua dan suku ketiga ini. Oke, saya bisa tulis semuanya secara eksplisit ya. Ini berarti G mu nu sama dengan ya, berarti saya punya di ruas kanan G mu nu, alfa ya ditambah oke, ya di sini kita tulis secara eksplisit dulu ya. Di sini saya punya setengah G mu rho dikalikan G lambda nu ya. G lambda nu mengalikan ini semua ya. G rho alfa, nu plus G rho lambda, alfa minus G alfa lambda, rho. Oke. Ditambah suku ketiga, saya punya setengah G nu rho dikalikan G mu lambda ya. Mu lambda dikalikan seluruh yang dikurung ini, yang dikurung warna ungu ini. G rho alfa, lambda plus G rho lambda, alfa minus G alfa lambda, rho. Oke. Coba kita telaah dengan pelan-pelan ya. Telaah dengan pelan-pelan, ada nggak yang bisa disederhanakan? Oke, di sini ada G rho alfa. Coba saya kasih dengan tanda merah ya. Ini G rho alfa. Koma nu ya. Nah, rho dan nu ini terkontraksi ya. Jadi Anda lihat rho dan nu terkontraksi.
Sedangkan di suku ketiga ini, kalau Anda perhatikan, ya, ini kita akan sedikit bermain dengan indeks dummy-nya, jadi mungkin agak-agak tricky, tapi kalau diperhatikan dengan baik, tidak terlalu sulit, maksudnya tidak terlalu susah. Coba di suku terakhir ini saya punya G alpha lambda, rho. Ya. G alpha lambda, rho, di mana lambda dan rho terkontraksi. Ya. Lambda dan rho terkontraksi. Nah, sekarang saya ambil misalnya suku yang terakhir ini, kalau saya lakukan relabeling, ya, relabelingnya apa? Relabelingnya adalah, relabelingnya seperti ini. Yang tadinya lambda, saya label jadi rho, sedangkan yang tadinya rho, saya label jadi new. Ya. Jadi Anda lihat di suku terakhir ini, dengan relabeling seperti ini, maka saya punya G alpha rho, new, ya kan? Di sini juga berarti G, kalau saya boleh, ini saya kalikan, berarti kan ini kan mengalihkan ini ya, mengalihkan dua tensor metrik ini. Mengalihkan G, yang tadinya new, saya agak-agak bingung dulu. Oke, saya tahu di mana salah saya. Ternyata ini adalah kesalahan typo. Di sini salahnya ya. Saya salah menulis. Di sini saya bukan new harusnya, tapi adalah lambda ya. Karena ini sudah indeks dari G mu, nggak mungkin dia terkontraksi. Ya, sorry, mohon maaf. Jadi saya koreksi ya. Tulisan saya di sini adalah di sini lambda. Oke, jelas. Sekarang berarti yang terkontraksi bukannya new, tapi lambda ya. Mohon maaf, saya koreksi lagi. Jadi di suku yang ini ya, yang terkontraksi adalah rho dan lambda ya. Rho dan lambda ini, mohon maaf ya. Ini. Oke. Iya, seperti ini ya benarnya. Oke. Oke, saya cek yang lainnya benar. Oke. Nah, sekarang kalau gitu saya koreksi di sini bukan relabelingnya saya ganti ya, mohon maaf. Relabelingnya sekarang adalah ya Anda tinggal merelabel rho menjadi lambda dan lambda menjadi rho saja ya. Jadi dengan relabeling ini Anda lihat suku yang terakhir ini kalau mengalihkan dua tensor metriknya ikut saya relabeling ya, rho dan lambda jadi relabeling juga. Maka jadi G new lambda ya, G apalagi di sini mu rho, G alpha sama rho, lambda. Oke. Nah, ini suku yang terakhir dengan relabeling tersebut dapat saya tulis seperti ini ya. Ini ada setengahnya. Oke, setengahnya bisa saya tulis juga sama saja, nggak ada masalah. Tapi Anda lihat, ini persis sama seperti suku pertama ya. G mu rho dikalikan G lambda new, ya kan? G lambda new, G new lambda kan sama karena simetrik. Mengalihkan G rho alpha, lambda ya. G rho alpha dan G alpha rho sama ya karena simetrik kan. Jadi artinya dengan relabeling seperti ini saya bisa meng-cancel suku pertama
di suku kedua dengan suku terakhir di suku ketiga ini. Oke. Mohon maaf agak membingungkan ya. Jadi saya ulangi lagi, suku yang terakhir ini saya relabeling ya, sehingga dapat saya cancel dengan suku tersebut. Ada lagi, ada suku ketiga yang ini ya. Suku ketiga ini Anda perhatikan ya. Suku ini bandingkan dengan suku yang ini. Ya. Jadi lagi sekarang Anda lihat bahwa ini kan sama lagi ya, kalau saya relabeling antara row dengan lambda, maka ini ya sama ya, G new lambda, G mu rho dikalikan G lambda alpha, koma rho ya. Ini sama ya. Oke, selesai. Saya bisa, ada lagi yang bisa di-cancel? Yang suku tengah ini nggak bisa di-cancel karena sama-sama positif hasilnya. Berarti sekarang saya tinggal menuliskan bentuknya adalah G mu nu, alpha, G mu nu kontravarian, alpha, ditambah, nah ini sisanya berarti adalah setengah dikalikan G mu rho, G lambda nu, G rho lambda, alpha, ya, ditambah setengah dari G nu rho, G mu lambda, G rho lambda, alpha. Oke. Jadi ruas kirinya adalah del alpha dari G mu nu. Ya. Anda lihat, saya bisa menyederhanakan ini. Oke, sekarang coba kita lihat suku kedua ini ya. Suku kedua ini ya, kalau Anda perhatikan, oke, sebelum saya masuk ke suku kedua, ini kan Anda bisa lihat adalah wait a minute. Ini oke, iya. Anda bisa lihat misalnya suku ketiga ini ya. Kalau saya lakukan relabeling lagi, relabeling-nya apa? Ya saya lakukan relabeling lebih jauh, rho jadi lambda lagi, maka ini menjadi G nu lambda, G mu rho, G lambda rho, alpha. Tapi ini persis sama seperti suku yang kedua ya. Ya, persis sama seperti suku kedua, maka ini dijumlahkan setengah ditambah setengah, maka saya bisa sederhanakan lebih lanjut ya. Ini dapat saya tulis sebagai G mu nu, alpha ditambah G mu rho ya, G nu lambda atau lambda nu sama saja ya, dikalikan G rho lambda, alpha ya, rho lambda, alpha. Ingat, ini komanya hanya bekerja pada G rho lambda ya. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan ya, suku kedua ini kan bisa saya tulis sebagai suku turunan total ya. Jadi saya tulis seperti ini maksudnya. G mu rho, G nu lambda, G rho lambda. Ya. Ini semuanya diturunkan terhadap alfa ya. Jadi saya punya turunan dari perkalian 3 buah tensor metrik, ya kan? Ini berarti dikurang agar dapat seperti ini, dikurang dengan gitu ya. Ini turunan dari 2 tensor metrik pertama saja, perkalian 2 tensor metrik pertama. Alpha dikalikan G rho lambda, ya kan?
Jadi suku ini dapat saya uraikan menjadi suku turunan dari perkalian 3 buah tensor metrik dikurang turunan dari perkalian 2 buah tensor metrik pertama dikali tensor metrik terakhir. Ya, sama ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, yang di suku tengah ini, Anda lihat G nu lambda, G rho lambda, ya, ini maka menjadi delta Kronecker ya. Ingat kontraksi 2 tensor metrik kan jadi delta Kronecker. Ini delta Kronecker nu rho ya, nu rho. Nah, delta Kronecker nu rho mengalikan G mu rho ya. Ini berarti dia mengganti indeks rho menjadi indeks nu. Maka semua yang dalam kurung ini menjadi G mu nu. Oke. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat suku yang ketiga ini dalam kurung, kalau saya turunkan, ini belum diturunkan ya, jadi ini turunannya G mu nu, alfa, persis sama seperti suku pertama. Nah, sekarang suku yang ketiga ini, kalau saya turunkan secara eksplisit, maka ini turunan dari perkalian 2 buah tensor metrik. Maka saya punya G mu rho, alfa dikalikan G nu lambda ditambah G mu rho dikali G nu lambda, alfa. Oke? Oke, ini saya uraikan dulu ya. Jadi suku pertama, Anda lihat ini sama dengan ini ya. Jadi saya punya 2 dikali G mu nu, alfa ya kan? Karena G mu nu, alfa di suku kedua juga seperti itu. Di ruas kiri saya punya, mungkin saya tulis dengan notasi yang lebih simple ya. Ini tadi adalah G mu nu titik koma alfa ya. Di ruas kanan saya punya seperti ini, lalu di sini ada 2 suku ya. G mu rho, alfa dikali G nu lambda dikali G rho lambda ya kan, lalu dikurang G mu rho ya dikali G rho lambda ini dikalikan G nu lambda, alfa. Oke. Nah, ini kontraksi 2 tensor metrik ini menghasilkan delta nu rho ya. Delta nu rho. Ya. Sedangkan ini menghasilkan delta mu lambda. Oke, mu lambda. Jadi sekarang Anda lihat di sini saya punya 2 G mu nu, alfa. Nah, G mu rho, alfa dikalikan delta nu rho. Nah, delta nu rho ini kan konstanta ya. Delta Kronecker kan konstanta. Maka saya bisa masuk atau keluarkan dia ke dalam derivatif ya. Saya bisa masukkan dia ke dalam derivatif atau saya bisa keluarkan dia dari derivatif ya kan. Seperti kan konstanta mengalihkan satu fungsi, kalau diturunkan maka saya bisa keluarkan konstantanya dari turunan ya. Jadi nggak ada masalah kalau saya masukkan ke dalam turunan terhadap alfa ini. Maka saya bisa tulis seperti ini ya. G mu rho dikalikan delta nu rho ini turunkan terhadap alfa ya. Di sini juga sama ya. Jadi saya bisa masukkan delta mu lambda ini ke dalam turunan. Jadi di sini G nu lambda kali delta mu lambda turunan terhadap alfa. Nah, apa ini? Ini tiada lain daripada G mu nu, ya kan? Karena rho-nya delta Kronecker akan memaksa rho jadi nu. Demikian pula ini G lambda dipaksa jadi mu, G nu mu atau G mu nu sama saja ya. Jadi tapi Anda lihat bahwa ini berarti saya punya 2 G mu nu, alfa dikurang G mu nu, alfa ya, dikurang G mu nu, alfa juga. Artinya apa? Ini semua tercancel. Dengan kata lain, maka
Kovarian derivatif dari suatu tensor metrik yang kontravarian itu hasilnya 0. Oke, jadi di sini Anda lihat, kalau saya sedikit flashback ke atas ya, di ruang Minkowski ya, ordinary derivatif dari suatu tensor metrik 0 ya. Dan di ruang Minkowski, kovarian derivatif itu identik dengan ordinary derivatif. Ya, jadi tidak ada bedanya antara kovarian derivatif dengan ordinary derivatif. Ya. Di ruang yang non flat ya, di ruang yang bukan Minkowski, ordinary derivatif dari suatu tensor metrik secara umum tidak nol. Oke? Tidak nol secara umum. Tapi kita lihat bahwa di sini kovarian derivatif dari suatu tensor metrik ini 0. Jadi dengan kata lain, kovarian derivatif itu di ruang non-flat atau di ruang lengkung itu berperan seolah-olah akan sebagai suatu ordinary derivatif di ruang datar. Ya. Anda bisa analogikan seperti itu gitu ya. Karena di sini tensor metriknya ketika kita turunkan secara kovarian dia 0. Ya. Bagaimana kalau untuk kasus yang kovarian? Ya, Anda juga bisa uraikan sama seperti tadi gitu ya. Ya, oke. Anda tentunya bisa saja mengerjakan secara eksplisit ya, kovarian derivatif dari suatu tensor kovarian, ya kan? Sama seperti Anda mengerjakan secara eksplisit kovarian derivatif dari suatu tensor kontravarian seperti ini ya. Tapi mungkin cara lebih cepatnya lagi adalah, kalau saya punya kovarian derivatif, kalau saya punya tensor metrik kovarian maksud saya, lalu saya kontraksikan dengan suatu tensor metrik yang kontravarian, kita tahu bahwa ini adalah delta Kronecker ya, delta beta mu, ya kan? Nah sekarang Anda tinggal kerjakan saja, misalnya ini kovarian derivatifnya, ya. Anda tinggal terus lanjutkan, ini ruas kanan akan 0, ya kan? Maka dengan mudah Anda bisa cek bahwa ini juga akan 0. Ya, jadi ini bisa Anda bisa lakukan secara eksplisit seperti tadi atau bisa melihat dari relasi ini, maka Anda bisa tunjukkan bahwa ini akan sama-sama 0 ya. Kovarian derivatif dari suatu tensor metrik yang kovarian. Jadi tensor metrik baik yang kovarian maupun yang kontravarian, dia kovarian derivatifnya 0 ya. Ini yang orang namakan sebagai compatibility condition ya. Compatibility condition. Ya ini sekedar istilah ya, bahwa bagi tensor metrik ya, kovarian derivatif ini bekerja seperti ordinary derivatif bekerja pada pada tensor metrik Minkowski gitu ya. Oke, jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa compatibility condition ini it works ya, berlaku. Baik, sekarang saya akan memasuki ke suatu topik baru ya. Kalau Anda ingat di awal pembahasan pasca UTS ya kan, kita sampai pada kesimpulan dengan berbekal pada equivalence principle ya. Dari equivalence principle, ya, yang merupakan sebenarnya bertumpu pada suatu fakta empirik sederhana bahwa massa inersial itu sama dengan massa gravitasi ya.
dari fakta sederhana ini kita sampai pada kesimpulan, atau Einstein lebih tepatnya sampai pada kesimpulan yang cukup revolusioner, cukup mencengangkan bahwa eh, fenomena gravitasi itu bukan lagi dipandang sebagai gaya, ya, tapi adalah fenomena kelengkungan dari ruang waktu. Ya, jadi di sini sampai pada kesimpulan adalah uh, gravitation, ya, gravity is a curvature of space-time, ya. Ini kesimpulannya Einstein, kan. Maka untuk mempelajari gravitasi, kita butuh mempelajari tentang geometri, ya, tentang konsep kelengkungan. Dan kalau tidak ada gaya, ya, kalau tidak ada gaya, maka bagaimana suatu objek itu bisa berbelok atau mengambil lintasan melengkung di sekitar objek masif, ya. Misalnya, kalau misalnya gravitasi itu bukan lagi gaya, lalu kenapa planet melintas mengorbit matahari dengan lintasan irisan kerucut misalnya, ya, atau ya irisan kerucut bisa berupa elips atau berupa hiperbola bisa untuk komet, ya. Kalau tidak ada gaya di situ, karena karena konsep dari curvature ini, ya, kelengkungan ruang waktu, ya. Anda untuk membayangkan ruang waktu sulit, mungkin bisa membayangkan ruang dulu, ya. Kelengkungan dari ruang, ya, itu menyebabkan geodesik dari ruang tersebut, ya, yang tadinya garis lurus kalau misalnya ruangnya datar, itu menjadi tidak lagi garis lurus ketika ruangnya tidak datar, ya kan? Di Fismat 2 ataupun di mekanika klasik kita belajar mengenai kalkulus variasi, ya, ada istilah geodesik, ya kan? Geodesik itu kan adalah uh, uh, apa? The shortest line, the shortest distance, ya, the shortest distance between 2 points, ya, 2 points in a space, ya, in space. Jadi kalau saya punya dua titik di dalam ruang atau dalam bidang, ya, maka jika saya ditanya apa kurva yang paling pendek yang menghubungkan kedua titik tersebut, itulah geodesik, ya. Dan kita tahu di bidang datar atau di ruang datar geodesiknya adalah garis lurus, ya. Ini analog pada kasus fisika, ya. Kalau tidak ada gaya yang bekerja pada satu sistem, pada suatu partikel, maka partikel tersebut akan diam atau bergerak GLB, gerak lurus beraturan. Artinya lintasannya ya lurus, garis lurus, ya kan? Nah, kalau ada gaya yang bekerja, maka gerak tersebut menjadi GLBB, gerak lurus berubah, ya, di sini, ya. Berubahnya beraturan kalau percepatannya konstan ataupun tidak, tapi intinya adalah geraknya menjadi tidak saya harus koreksi. Kalau ada percepatan di sini, maka dia akan mengalami, atau kalau ada gaya dia akan mengalami percepatan, ya kan? Percepatan, maka geraknya menjadi bukan tidak beraturan, tapi menjadi gerak dengan percepatan, dengan penambahan kecepatan. Lintasannya bisa lurus, bisa terlurus ataupun bisa tidak lurus, ya. Tapi yang pasti kalau lintasannya tidak lurus, maka itu pasti ada gaya, ya kan? Seperti misalnya gerak melingkar. Gerak melingkar dengan kelajuan tetap, si partikel yang mengalami gerak melingkar, dia mengalami percepatan. Percepatan apa? Percepatan ke arah pusat, yaitu percepatan sentripetal, ya. Kenapa dia punya percepatan padahal kelajuannya tetap?
Ya kan? Katakanlah dia bergerak melingkar dengan kelajuan tangensial tetap. Kelajuan tangensial tetap, tapi arah geraknya berubah-ubah, ya, sehingga dia punya percepatan, ya. Ah, sekarang kalau kita kembali ke kasus planet ya tadi, kenapa planet ini geraknya mengorbit atau ketika kita melihat planet itu bergerak dengan lintasan yang bukan garis lurus, maka ya dari sudut pandang Newtonian itu dipastikan bahwa ada gaya yang bekerja kepada dia, gitu kan? Karena lintasannya bukan garis lurus. Tapi sekarang dalam perspektif Einsteinian, gravitasi bukanlah gaya. Jadi tidak ada yang namanya gaya gravitasi antara matahari dengan planet gitu. Kalau tidak ada gaya gravitasi antara matahari dengan planet, lalu apa yang membuat planet itu bergerak dalam orbit elips? Nah, di situ kita perlu konsep geodesik ya, bahwa planet atau objek apapun ya di sekitar objek di sekitar benda masif, di sekitar medan gravitasi, mereka hanyalah mengikuti geodesiknya. Mereka bergerak mengikuti geodesiknya, ya. Hanya saja kalau ruangnya datar, ya berarti geodesiknya garis lurus. Ketika geodesiknya terlihat bagi pengamat di luar itu bukan garis lurus, berarti ada kelengkungan pada ruangnya. Disitulah konsep gravitasi sebagai kelengkungan itu bisa disitulah konsep geodesik bisa menjelaskan uh, gravitasi sebagai suatu kelengkungan. Jadi sini kita akan membahas mengenai geodesik ya, secara umum ya. Kita sudah tahu geodesik di FISMAT, fisika matematik maupun di mekanika klasik ya. Tapi saya akan mencoba membahasnya secara lebih detail, secara lebih general ya dalam konteks tensor metrik. Ya. Baik, tadi saya sudah definisikan ya apa itu geodesik ya kan? Kalau saya punya dua buah titik dalam ruang ya. Sekarang saya ambil titiknya ini secara umum, misalnya titik A ini koordinatnya adalah x mu gitu ya. Sedangkan B ini koordinatnya adalah x mu plus dx mu. Jadi ada pergeseran koordinat antara titik A dan titik B gitu ya. Maka kita bisa secara umum kita bisa membayangkan ada tabringgal lintasan yang bisa kita tarik dari titik A ke titik B ya, ada tabringgal kurva yang bisa kita tarik dari titik A ke titik B ya. Yang semuanya berawal di A dan berakhir di B. Tapi hanya ada satu lintasan yang merupakan geodesik ya. Hanya ada satu lintasan yang paling pendek ya, atau paling meminimumkan jarak tempuhnya. Istilah jarak tempuh dalam metrik itu kan berarti kita berbicara mengenai infinitesimal length element ya, ds ya. ds inilah yang merupakan panjang infinitesimal ya, ds ya, dan panjang totalnya adalah integral ds ya, dari titik A ya, dari titik A sampai titik B integralnya, ya kan? ds itu apa? ds itu adalah akar dari ds kuadrat ya, atau dengan kata lain saya bisa tulis oke, di sini saya bisa tulis ds kuadrat adalah saya bisa tulis sebagai g mu nu dx mu dx nu ya kan? ds kuadrat dapat saya relasikan dengan metrik. Maka integral S ini adalah integralnya adalah akar dari G mu nu dx mu dx nu gitu ya. Nah, sama seperti ketika kita membahas geodesik di bidang datar ya, di dua dimensi katakanlah ya. Untuk memudahkan geodesik di dua dimensi, kalau kita tinjau dulu kasus geodesik di dua dimensi ya, two dimensional geodesik unflat ya.
Ini ada Y dan X, gitu kan. Ini titik A dan B-nya, ya. Ini adalah ds-nya, gitu kan. Maka ds kuadrat di 2 dimensi ini kan cuma dx kuadrat ditambah dy kuadrat, ya kan. Atau ini bisa ditulis sebagai bisa tulis sebagai 1 plus y aksen kuadrat dikalikan dx kuadrat, gitu ya. Di mana y aksen ini maksudnya adalah dy dx, ya kan. Sehingga sebentar. Oke, sehingga maka kalau Anda ingin mencari ds-nya, ya, ds-nya ini kan berarti adalah akar dari 1 plus y aksen kuadrat dx, ya kan? Maka s-nya adalah integral dari ds, dan ini adalah integral dari 1 plus y aksen kuadrat dx. Karena saya menarik x-nya atau menjadikan x-nya sebagai variabel yang bebas, maka integralnya dari XA atau X1 sampai XB atau X2, gitu ya. Nah, kita bisa menerapkan persamaan Euler di sini ya. Fungsionalnya adalah akar 1 plus Y aksen kuadrat ini, ya kan. Anda bisa teruskan ya di sini. Kalau saya definisikan fungsionalnya sebagai Lagrangian gitu ya, akar 1 plus Y aksen kuadrat, ya maka saya bisa menerapkan prinsip Euler-Lagrange, ya kan. Di sini untuk meminimumkan mengoptimumkan S, ya, meminimumkan S, berarti L ini harus memenuhi persamaan Euler-Lagrange, ya kan. Do L do apa di sini L-nya adalah fungsional dari Y aksen dan semuanya fungsi X gitu ya. Do L do Y gitu ya, min D per dx dari do L do Y aksen. Ini sama dengan 0 gitu ya. Ini persamaan Euler-Lagrange untuk Lagrangian atau untuk fungsional ini. Nah, ini 0 karena dia tidak bergantung secara eksplisit pada Y, ya, sehingga do L do Y aksennya adalah konstanta ya. Konstanta kita namakan saja K gitu ya. Apa itu do L do Y aksen? Turunan dari ini, tapi aksen. Ini kan simple, adalah ada setengah, ada 2 Y aksen dibagi dengan akar itu ya. 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan K, gitu kan. Kuadratkan kedua ruas, saya punya Y aksen kuadrat per 1 plus Y aksen kuadrat, ya. Ini sama dengan K kuadrat, ya. Saya bisa rearrange, saya bisa menulis ulang, ya. Y aksen kuadrat 1 dikurang K kuadrat, ya kan, ini sama dengan K kuadrat. Maka Y aksen kuadrat, atau saya akarkan kedua ruas ini jadi K per akar gitu ya, 1 min K kuadrat. Tapi apapun ini adalah konstanta juga ya. Saya namakan saja A, konstanta. Ya kan? Maka Y aksen Y sebagai dy dx adalah sama dengan A, ya kan? Maka Y sebagai fungsi X, kalau saya integralkan adalah AX ditambah konstanta lain ya, AX plus B. Ini adalah persamaan untuk garis lurus ya, sama linear ya. Saya bisa memfix A dan B-nya dari batas integral ya. XA-nya apa, XB-nya apa, saya masukkan ke sini. Kalau XA-nya apa, YA-nya apa, XB-nya apa, YB-nya apa, saya masukkan, saya dapat dua kondisi, dua persamaan aljabar, saya bisa tentukan A dan B-nya secara unik. Maka inilah persamaan garis lurus. Maka di sini kita lihat bahwa statement geodesik antara A dan B adalah garis lurus ini terbukti. Nah, itu di 2 dimensi, ya kan, dan bidang datar. Ya. Kalau saya punya 2 dimensi tapi bidangnya tidak datar seperti permukaan bola, maka
beda lagi ya, hasilnya bukan garis lurus ya. Di Fismat atau di mekanika di mekanika klasik Anda sudah buktikan bahwa geodesik pada permukaan bola bukanlah garis lurus, tapi adalah segmen dari ekuatornya ya. Segmen dari great circle atau lingkaran terbesar pada permukaan bola, yaitu ekuator. Oke. Lalu kalau gitu kembali ke geodesik secara umum, ya saya juga bisa menerapkan hal tersebut ya. Hal tersebut maksudnya apa? Saya bisa mengambil di sini kan ada dua variabel ya, x dan y. Saya bisa mengambil x sebagai variabel independen dan y bergantung pada x ya. Secara ekivalent saya juga bisa melakukan hal yang sama ya. Y sebagai variabel independen, x bergantung pada y. Jadi nanti di sini 1 plus x aksen kuadrat dy kuadrat, di mana x aksen adalah dx per dy. Hasilnya kan sama. Tidak bergantung pada mana yang diambil sebagai variabel bebas dan mana yang variabel terikatnya. Nah, sekarang kalau kembali ke kasus di sini, secara umum saya punya 3 plus 1 dimensions, ya. X mu ini berjalan dari 0, 1, 2, 3, ya kan? Saya juga punya kebebasan untuk mengambil mana yang saya set sebagai variabel bebas, mana yang variabel terikat, ya. Bisa saya ambil X0-nya sebagai variabel bebas, berarti X1, X2, dan X3 bergantung pada X0, gitu kan. Atau X1 yang saya ambil, atau X2, atau X3, mana saja, gitu ya. Nah, coba sekarang secara umum, ya, secara umum, saya akan, jadi saya mengambil ini, X mu, ya tadi, X mu, X0, X1, X2, X3, ini secara umum bergantung pada suatu variabel, lambda. Ya. Jadi kurva X mu ini saya parametrisasi dengan suatu parameter lambda. Ya. Jadi X0, X1, X2, X3 ini masing-masing bergantung pada suatu lambda. Lambda ini sesuatu yang parameter matematis ya. Bisa apapun bergantung kasusnya. Sehingga dengan demikian, dengan memparametrisasi X mu sebagai fungsi lambda, maka saya bisa menuliskan ya tadi integral geodesiknya ini sebagai saya bisa keluarkan, saya punya G mu nu di sini, mengalihkan dx mu d lambda ya, dx nu d lambda, dan saya bisa keluarkan lambda d lambdanya jadi seperti ini. Oke, jadi saya integralkan terhadap lambda ya. Ketimbang memilih salah satu dari x mu ini sebagai parameter atau variabel bebas, saya memilih lambda saja sebagai parameter independennya, variabel independennya. Jadi saya mengintegralkan terhadap lambda. Saya keluarkan lambdanya. Ya. Maka inilah integralnya, inilah inilah apa istilahnya? Fungsionalnya yang saya maksud, atau inilah Lagrangiannya ya, yang ingin saya optimumkan ya kan. Saya bisa definisikan Lagrangiannya, ini adalah akar tersebut ya. Dx mu d lambda ya. Dx mu d lambda ya. Maka di sini Anda lihat bahwa L-nya ini adalah fungsional dari X mu, fungsional dari X mu dan turunan X mu terhadap lambda ya. Dan semuanya bergantung pada lambda. Oke, pertanyaan mungkin Anda bertanya, di mana kebergantungan L terhadap X mu? Ya kan ini kan turunan dari X mu saja ya. Kebergantungan ada di sini. Ya. Kebergantungannya ada di G mu nu-nya. Jadi di sini kita asumsikan G mu nu adalah fungsi dari X mu nu, dari X mu atau X alpha ya. Dan yang benar kan, karena G mu ini kan fungsi dari ruang dan waktu ya. Dan di sini kita asumsikan G mu ini hanyalah fungsi dari X alpha dan bukan dari turunannya. Ya. Jadi X mu ini hanyalah fungsi dari X0, X1, X2, X3, tapi tidak
bukan fungsi dari turunan X0, turunan X1, turunan X2, dan turunan X3 ya. Ini hanya fungsi dari space time saja. Maka L-nya adalah fungsional dari X mu dan turunannya. Ya udah, sisanya adalah kalkulus variasi ya. Sisanya adalah kalkulus variasi. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan jarak terpendek ya, atau variasinya terkecil, maka L ini harus memenuhi persamaan Euler atau persamaan Euler-Lagrange ya. Di sini saya ambil X mu gitu ya, kurang di sini do per do L ya, atau D per dl, sorry, D per dl, D per dl dari do L do ya gitu ya, dx mu d lambda. Ini sama dengan 0 gitu kan. Ya, secara ekivalen ini juga berarti sama dengan Anda bisa melakukan dari sini ya. Anda bisa masukkan, Anda bisa turunkan lambdanya gitu kan. Atau juga dari action yang langsung, nggak ada masalah. Ya. Sekarang kalau kita turunkan dari sini gimana? Kalau kita turunkan dari sini, dari persamaan Euler-Lagrange ini berarti do L do X mu saya ganti, jangan X mu deh ya. Saya ganti dengan alfa saja ya. Di sini saya ganti dengan alfa. Untuk nggak rancu dengan G mu nu-nya ya. Sekarang do L do X alfa berarti apa? Berarti saya turunkan bekerja pada G mu nu-nya ya. Karena ini semua dalam akar, maka saya punya setengah gitu kan. Setengah dikalikan ini semua dipangkat min setengah ya. Jadi saya tulis saja seperti ini gitu ya. Setengah dikalikan seper akar itu semua ya. Atau biar nggak ribet, akarnya saya tulis dalam bentuk pangkat aja. G mu nu dx mu d lambda dx nu d lambda pangkat min setengah ya. Lalu dikalikan dengan turunan G mu nu terhadap X lambda ya. Dikalikan do ya G mu nu do X alpha maksud saya. Do X alpha. Ya. Lalu sekarang yang keduanya ya, do L do X alpha do L dari gitu ya. Do L do dx alpha d lambda gitu ya. Ini apa? Ya berarti ini bekerja pada dua buah ini ya. Ya pertama saya akan selalu menurunkan setengah dikali ini semua ya, G mu nu dx mu d lambda dx nu d lambda pangkat min setengah ya kan. Lalu di sini akan bekerja pada dia ada G mu nu ya, G mu nu mengalikan. Nah ini kan bekerja pada dia akan menghasilkan delta Kronecker ya kan, ditambah bekerja dia pada akan menghasilkan delta Kronecker juga. Oke. Jadi di sini saya tulis di bawah ya, dikali gitu ya. Dikali delta Kronecker adalah delta mu alpha mengalikan dx nu
D lambda ditambah dx mu D lambda mengalikan delta nu alfa gitu ya. Jadi ini semua dikalikan ini. Ini kalau saya sederhanakan maka ini yang pangkat min setengahnya saya tuliskan seperti ini aja sudah dipahami. Lalu di sini adalah G mu nu mengalikan delta mu alpha itu kan jadi G alpha nu ya. G alpha nu dx nu d lambda ditambah sekarang G mu nu mengalihkan delta konekannya jadi G mu alpha ya. Dx mu d lambda. Tapi Anda lihat bahwa ini keduanya sama ya. Sebentar. Anda lihat bahwa keduanya sama. Ya kan? G alpha nu ini kan? G alpha nu mengalihkan dx nu d lambda, ya kan? Saya bisa relabeling menjadi mu ya. Jadi G alpha mu dx mu d lambda persis sama seperti suku kedua ini. Jadi kan saya mengalihkan. Jadi sekarang ada dua dikali setengah jadi satu ya di sini. Di sini saya punya G mu nu dx mu d lambda dx nu d lambda pangkat min setengah mengalihkan saya ambil G apa enaknya ya? G alpha nu saja ya. G ya boleh alpha mu lah, nggak ada masalah. Dx mu d lambda. Oke. Ini adalah do L do dx alpha d lambda. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau saya turunkan, ini kan saya kerjakan do lambda pada dia ya, pada dia semua ya, gitu ya. Jadi saya kerjakan seperti ini. D lambda dari do L do dx alpha d lambda ya. Itu kan berarti saya kerjakan turunan terhadap lambda untuk ini semua gitu ya. Terhadap lambda untuk itu semua. Ya, jadi kalau saya tulis secara eksplisit ya ini jadi turunan ya terhadap lambda dari semua ini ya. Semua ini saya punya G mu nu dx mu d lambda dx nu d lambda pangkat min setengah dikalikan G alpha mu dx mu d lambda ya kan. Di sini x mu bergantung pada lambda. Jadi ini kena turunannya tidak nol. Nah, G alpha mu diturunkan terhadap lambda, maka dia juga tidak nol karena G alpha mu fungsi dari x mu dan x mu fungsi dari lambda ya. Jadi dengan aturan rantai ini juga punya. Di sini juga ada ya, ada min setengahnya, pangkat min setengahnya lagi. Jadi ini akan is gonna be very complicated ya. Nah, kita bisa saja melakukan itu secara brute force ya. Kita lihat hasilnya bentuknya seperti apa ya. Tapi saya akan memilih untuk lambda ini kan tadi parameter yang
bebas ya, parameter yang sembarang, ya kan, sembarang parameter yang saya gunakan untuk memparametrisasi kurva X mu, ya. Maka akan memudahkan penurunan geodesi kita kalau secara eksplisit saya memilih ya lambda. Jadi kita memilih lambdanya ini sebagai proper time, ya. Anda ingat definisi proper time? Proper time. Bukan ordinary time ya, bukan T, tapi tau ya, proper time. Kenapa saya milih lambdanya adalah proper time? Karena sekarang D lambda ini sama dengan D tau, dan kalau Anda ingat pembahasan kita beberapa video sebelumnya ya tentang proper time, D tau ini dapat saya tulis sebagai DS, ya kan? Jadi dengan memilih proper time, maka saya bisa menulis lambda sebagai DS. Keuntungannya apa? Kalau saya tulis lambda sebagai S, maka tadi saya punya G mu nu, dx mu, d lambda gitu ya, dx nu, d lambda ini menjadi G mu nu, dx mu, ds ya, dx nu, ds. Nah, ini kan jadi ds kuadrat di bawah, ds kuadrat itu kan tiada lain daripada G mu nu, dx mu, dx nu. Maka dengan kata lain, dengan memilih proper time, fungsi G mu mengalihkan dx mu d lambda dx nu d lambda ini menjadi satu, ya. Itu keuntungannya. Jadi dengan memilih proper time, lambda sebagai proper time, maka saya bisa menyederhanakan tadi do L do X alfanya. Penyederhanaannya di mana? Ini dalam kurung jadi satu, ya. Yang ini juga jadi satu, ya. Jadi do L do X alfa ini cuman ini saja, setengah dikalikan G mu nu, alfa ya. Setengah G mu nu, alfa ya. Lalu dengan pemilihan lambda menjadi tau, maka d tau dari do L do dx alfa d tau ini tersederhanakan, ininya hanya bekerja pada dia saja, karena ini sudah jadi satu ya. Jadi ini, jadi d tau bekerja pada G mu apa tadi? Mu alfa atau alfa mu ya. G mu alfa d x mu d tau. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini kan bisa kita kerjakan dengan lebih sederhana. Ini pertama turunan terhadap G mu alfa terhadap tau ya. Ini saya hubungkan turunan dengan, jadi gini, saya tulis secara eksplisit ya. D G mu alfa d tau mengalihkan dx mu d tau ditambah G mu alfa dx d kuadrat x mu ya d tau kuadrat. Oke. Nah, suku yang pertama ini saya tulis di sini aja ya. Ini dapat saya gunakan dengan aturan rantai, ini bisa saya tulis sebagai do G mu G alfa, do G mu alfa maksud saya, do G mu alfa do X rho ya. Jadi di sini saya punya D X rho D tau dx mu D tau ya kan. Nah, di sini saya punya G mu alfa D kuadrat X mu D tau kuadrat. Oke, saya bisa menerapkan prinsip persamaan Euler ya, atau persamaan Euler-Lagrange ya. Ini
ini ya, sorry, mohon maaf, ini persamaan ini. Saya sudah punya semuanya. Ini sudah punya, ini juga sudah punya ya. Maka di sini saya bisa menulis, ini saya pindah bawa ke ruas kanan semuanya ya. Jadi di sini dapat saya tulis sebagai G mu alpha dikalikan D kuadrat X mu D tau kuadrat plus, ini saya tulis G mu alpha, rho gitu ya. Dx rho, D tau, Dx mu, D tau di ruas kanannya itu adalah ini ya. Wait a minute sekarang. Oke, saya ada kesalahan sedikit di sini ya. Bukan kesalahan, sorry. Kekurangan ya. Kalau Anda lihat ini kan yang do L do X alpha, ini kan saya menurunkan terhadap ini ya. Tapi saya lupa mengalihkan dengan ini lagi. Jadi ini adalah, maaf kalau boleh saya buka dulu ininya. Lupa tadi ya. Ini berarti do G mu nu do X alpha dikalikan ini semua ya. Dikalikan D X mu D lambda ya. Dx nu D lambda. Oke. Ini boleh saya kurung lagi ya. Ini persamaan Euler-nya atau persamaan Euler-Lagrange ya. Oke, sekarang saya perbaiki di sini. Nah, di sini ada yang kurang ya. D X mu D tau ya. Dx nu D tau. Nah, itu yang saya taruh di ruas kanan. Jadi di sini saya punya ada setengah ya. Setengah G mu apa tadi? Mu nu ya. Mu nu, alpha. Mungkin oke, saya buat lebih, saya perbaiki dulu di sini ya. Jadi dari prinsip Euler-Lagrange, dari persamaan Euler-Lagrange, Anda bisa tulis bahwa saya bisa menuliskan seperti ini. Saya bawa ini semua ke ruas kanan ya. Ruas kanan jadi seperti ini. G mu alpha D kuadrat X mu D tau kuadrat ditambah G mu alpha, rho dx rho D tau dx mu D tau. Nah, di ruas kirinya adalah tadi ya, setengah G mu nu, alpha, sorry, G mu nu, alpha. G mu nu, alpha, dx mu, D tau, dx nu, D tau. Oke. Nah, ini kalau ke ruas kanan ini saya bawa semua ke ruas kiri, jadi apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. G mu alpha, D kuadrat X mu, D tau kuadrat ya, ditambah, oke. Ya, Anda lihat bahwa di sini akan lebih enak kalau saya relabeling ya. New jadi row gitu ya. Atau ya, new jadi row jadi new gitu ya. Maka di sini jadi mu row ya kan? Mu rho, alpha ya. Di sini mu alpha, rho gitu ya. Oke. Yang saya lakukan jadi gini, saya tulisnya setengah. Nah, setengah, maka di sini ada 2 ya. 2 G mu alpha, rho dikurang G mu nu, alpha. Sorry, mu rho, alpha gitu ya. Mu
alpha. Oke. Nah, kalau ini new jadi row, maka ini jadi dx row d tau. Sama seperti ini ya. Nah, saya bisa tulis ini menjadi seperti ini. Dx mu d tau, dx row d tau. Ini semua sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Saya bisa sedikit utak-atik suku kedua ini, yang terutama dalam kurung ya. Ini kan menjadi 2G mu alpha, rho, ini kan bisa saya tulis seperti ini ya. G mu alpha, rho ditambah G alpha mu, rho ya. Karena kan mu alpha ini simetrik ya. Indeks mu alpha ini simetrik, maka kedua ini kalau jumlahkan jadi sama. Oke. Dikurang G mu rho, alpha gitu. Kenapa saya menulisnya seperti itu? Karena sekarang dalam kurung ini ditambah setengah itu membentuk apa yang kita namakan sebagai simbol Christoffel. Kalau Anda lihat, ini kan jadi setengah dikalikan G mu alpha, rho ditambah G alpha mu, rho dikurang G mu rho, alpha. Itu apa? Definisi apa? Itu adalah definisi dari simbol Christoffel. Ya. Ini simbol Christoffelnya apa? Simbol Christoffelnya adalah alpha mu rho ya. Ya, alpha mu rho dikalikan dx mu d tau dx rho d tau. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, persamaan ini dapat saya sederhanakan lebih jauh ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalau Anda perhatikan kita bisa mengkontraksi kedua ruasnya dengan apa ya? G misalnya sigma alpha. Kalau saya kontraksi kedua ruas dengan G sigma alpha, maka ini jadi G sigma alpha mengalihkan G mu alpha jadi delta Kronecker, delta sigma mu. Nah, delta sigma mu mengalihkan D kuadrat X mu D tau kuadrat itu akan menjadi D kuadrat X sigma D tau kuadrat ya ditambah. Nah, kalau simbol Christoffel saya kalikan dengan tensor metrik, simbol Christoffel jenis pertama, saya kalikan dengan tensor metrik, saya punya simbol Christoffel jenis kedua ya. Sigma mu rho, ya kan? Dx mu d tau dx rho d tau ini sama dengan 0. Jadi inilah persamaan geodesik secara umum ya. Secara umum. Secara umum. Oke. Ini yang kita namakan sebagai geodesic equation. Kita akan mengelaborasi geodesic equation ini secara lebih luas di pertemuan sinkronus ya selanjutnya. Tapi sebagai penutup saya akan mengatakan saya bisa memberikan komentar di sini bahwa tadi kita memilih secara eksplisit lambda sebagai tau ya. Kalau Anda perhatikan ya, Anda bisa transformasi lebih lanjut ya. Kalau Anda perhatikan tau, kalau Anda ambil, Anda ganti tau dengan apapun, ya, misalnya dengan lambda lagi secara umum, asal bentuknya linear ya, plus b misalnya, ya. Jadi saya ganti tau dengan a lambda plus b, di mana a dan b adalah konstanta. Maka Anda bisa cek bahwa persamaan geodesik ini invarian, tidak terpengaruh terhadap transformasi ini.
Dengan kata lain, persamaan geodesik tetap sama. Ya, kalau Anda transformasikan tau proper time menjadi parameter apapun selain proper time, asal dia bertransformasi secara linear terhadap proper time. Ya. Nah, transformasi linear ini kita namakan sebagai affine transformation. Ya. Jadi ini adalah yang kita namakan sebagai transformasi affine. Ya. Affine transformation. Ya. Dan dengan kata lain, maka persamaan geodesik ini invarian terhadap affine transformation. Ya. Kalau Anda transformasikan proper time menjadi kombinasi linearnya, menjadi bentuk linear, menjadi parameter apapun asal linear, maka persamaan geodesik ini tetap sama. Maka dengan demikian, saya bisa mengganti proper time dengan lambda apapun. Ya. Dan inilah transformasi affine, maka lambda, ya, saya bisa mengganti ini dengan lambda, nggak ada masalah. Gitu ya, saya ganti dengan lambda. Asal lambdanya ini bertransformasi secara linear terhadap tau ya. Dan lambda ini yang kita namakan sebagai affine parameter. Ya, ini parameter affine, parameter affine. Jadi affine parameter adalah parameter sembarang yang linear terhadap proper time. Oke. Nah, itu akan membuat geodesiknya invarian. Baik, saya sudahi sampai di sini. Kita akan bahas properti dari geodesik ini dan juga contoh-contohnya. Kita elaborasi lebih lanjut di pertemuan sinkronus. Baik, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.